I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifta Firdani dari Prodi Teknik Pengairan dan teman saya bernama Husnul Katima dari Teknik Pengairan. Baik, kami akan mereview jurnal artikel yang Bapak berikan. Judul artikel yang akan kami review adalah berjudul Kekerabatan Bahasa Makassar dan Bahasa Selayar, Analisis Leksikostatistik dan Glotokronologi. Disusun oleh Zulham Anugrah, Abdul Rahman Rahim, dan Muhammad Agus. Baik, pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar, dan juga menghitung lama masa pisah antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar. Dan penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif, yang adalah menganalisis data-data linguistik yang dikumpulkan dari bahasa Makassar dan bahasa Selayar yang dianalisis menggunakan telaah, leksikostatistik, dan glotokronologi. Hasil analisis leksikostatistik menunjukkan tingkat kekerabatan antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar sebesar 60%, yang menggolongkan keduanya menjadi sub keluarga bahasa dan satu bahasa induk, atau disebut dengan proto yang sama. Analisis tahun yang terjadi antara tahun 688 Masehi sampai 1666 Masehi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan yang pertama adalah bagi mahasiswa agar dapat memahami kekerabatan bahasa dan masa pisah antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai bahan bacaan mengenai kekayaan bahasa. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan karya tulis ini sebagai rujukan untuk penelitian dalam bidang yang serupa. Saya akan membacakan pendahuluannya. Linguistik historis komparatif didefinisikan kerap sebagai suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu. Perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam waktu, yaitu menurut Keraf dalam Setiawan tahun 2020. Bahkan lebih spesifik, hubungan kekerabatan bahasa-bahasa adalah topik tersendiri di dalam telaah linguistik dengan bidang kajian tersendiri yang dikenal dengan istilah leksikostatistik. Sebagai objek penelitian, bahasa Makassar atau sering disebut dengan bahasa Mangkasara adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang memiliki penutur dalam jumlah besar dan dituturkan oleh masyarakat Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Diperkirakan terdapat sekitar 1.600.000 penutur bahasa Makassar yang menempatkan bahasa dan etnis Makassar yang populasinya terbesar kedua di Sulawesi Selatan. Etnis terbesar di Sulawesi Selatan adalah etnis Bugis, dengan penutur bahasa Bugis yang diperkirakan hingga 3.600.000 penutur aktif. Bahasa Makassar adalah salah satu subgrup bahasa di Sulawesi yang merupakan cabang bahasa Malayo Polinesia Utara dari induk bahasa Austronesia. Bahasa Makassar berkerabat dekat dengan bahasa yang secara geografis juga memiliki kedekatan lokasi dengan bahasa Makassar dengan bahasa Selayar. Hubungan kekerabatan itu dapat dilihat dari kesamaan ciri-ciri umum baik dari segi fonologi, morfologi, atau sintaksis. Kesamaan itu dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu yang pertama terdapat pada pasangan kosakata identik antar keduanya. Seperti kata makan itu dalam bahasa Makassar dan bahasa Selayar itu adalah nganre. Terdapat juga pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemis maupun fonetis tapi maknanya sama. Misalnya ini, itu kalau dalam bahasa Makassar itu ane, kalau dalam bahasa Selayar itu ini. Bahasa-bahasa yang diturunkan dari bahasa induk memiliki korespondensi pada beberapa aspek yang lebih jauh dikenal sebagai bahasa berkerabat. Perbedaan antara bahasa dan dialek masih dipahami secara tertutup oleh masyarakat umum. Seringkali dialek disamakan dengan bahasa, padahal bahasa dan dialek tidak memiliki pengertian yang sama dan tidak dapat dipertukarkan maknanya. Baik, Husnul bisa bacakan metode penelitiannya? Ya, baik, saya akan membacakan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data-data penelitian diolah dengan menggunakan pengukuran leksikostatistik dan glotokronologi. Pengumpulan sampel menggunakan kluster sampling. Sugiono mengemukakan
bahwa teknik cluster sampling dapat digunakan untuk menentukan sampel dengan sumber data yang sangat luas. Cluster sampling dilakukan melalui 2 tahap, yaitu 1. Menentukan sampel daerah. Daerah penelitian tersebar ke dalam 7 kecamatan dengan beberapa penutur bahasa Selayar. 7 kecamatan itu terdiri menjadi 5 kecamatan di daratan Selayar dan 2 kecamatan di daerah kepulauan. Sehingga sampel daerah yang diambil adalah Kecamatan Bontomanai dengan pertimbangan keterjangkauan akses penelitian dan keterwakilan seluruh populasi penelitian. 2. Menentukan sampel programan informal. Sampel perorangan diambil dari daerah sampel menggunakan teknik random sampling dengan memerhatikan kriteria berikut. A. Penutur asli dari bahasa yang diteliti. B. Berdomisili pada lokasi penelitian. C. Tidak memiliki cacat pada alat artikulasinya. D. Berusia 30-60 tahun. E. Memiliki waktu yang cukup untuk menjawab setiap pertanyaan. Baik, saya akan membacakan analisis yang kedua, yaitu analisis leksikostatistik. Penelitian ini berbasis pada analisis kuantitatif leksikostatistik karena analisis ini diterapkan dengan cara menyusun daftar kata yang berpedoman pada daftar Swades Bahasa Makassar yang berisi 20 glos. Dari daftar 200 kosakata itu dilakukan penelusuran kosakata yang menunjukkan kemiripan, korespondensi, fonetis, dan fonemis, perbedaan satu fonem dan glos kosong. Baik, saya akan membacakan hasil dan pembahasannya. Kebetulan saya juga orang Selayar dan teman saya orang Pinrang. Kami akan membacakan hasil dan pembahasan jurnal tersebut. Unsur terpenting dalam penelitian ini agar analisis leksikostatistik dapat dilakukan adalah kumpulan daftar kosakata bahasa Makassar dan bahasa Selayar, dan kosakata itu merujuk pada 200 kosakata kota dasar yang disusun oleh Maurice Swades, yang selanjutnya dilakukan perbandingan kata-kata untuk menetapkan pasangan kata yang berkerabat. Penetapan pasangan kata yang berkerabat dilakukan dengan analisis leksikostatistik setelah mengeliminasi glos yang tidak diperhitungkan atau glos kosong pada data yang telah dikumpulkan. Baik, saya akan membacakan masa pisah bahasa Makassar dan bahasa Selayar. Persentase kerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar yang telah dianalisis mengikuti prosedur leksikostatistik adalah variabel penting untuk menghitung masa pisah bahasa Makassar dan bahasa Selayar mengikuti prosedur perhitungan glotokronologi, sehingga berdasarkan analisis yang telah dilakukan ditemukan bahasa Makassar dan bahasa Selayar berpisah pada kurun waktu kurang lebih selama 378 tahun yang terjadi antara 1333 sampai 955 tahun yang lalu. Ditemukan juga tahun pisah bahasa yang dihitung ketika penelitian ini dilakukan tahun 2021, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Selayar berpisah antara tahun 608 Masehi sampai 1666 Masehi. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal tersebut. Hubungan kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar dapat dijabarkan ke dalam kategori pasangan kosakata identik sebanyak 97 kata, pasangan kosakata berkorespondensi fonemis sebanyak 19 kata, dan pasangan kosakata berbeda satu fonem sebanyak 8 kata. Sehingga total keseluruhan kata berkerabat antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar adalah sebanyak 124 kata dari 207 glos yang diuji. Hasil analisis kosakata kerabat dari kedua bahasa selanjutnya dianalisis menggunakan metode leksikostatistik, sehingga ditemukan bahasa persentase kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar sebesar 60%, yang menggolongkan bahasa Makassar dan bahasa Selayar ke dalam kelompok subkeluarga bahasa dari bahasa Induk Austronesia. Masa pisah bahasa Makassar dan bahasa Selayar terjadi dalam jangka waktu 378 tahun. Analisis glotokronologi yang ditetapkan menghasilkan data perpisahan bahasa itu terjadi kurang lebih antara 1333 sampai 955 tahun yang lalu.
Ditemukan juga bahwa bahasa Makassar dan bahasa Selayar berpisah pada tahun 688 Masehi sampai 1666 Masehi. Dihitung mundur dari tahun penelitian dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan masa pisah bahasa menurut Crowley, bahasa Selayar adalah dialek bahasa Makassar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa kami review tentang artikel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.